Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semoga pelajaran pada pagi hari ini lancar. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuki pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absen dulu, ngecek kehadiran kalian. Fatul, Hadirah. Jannah. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Ada yang nggak hadir? Gak ada, Bu. Oke, selanjutnya. Kelas sudah rapi. Semuanya siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari pertemuan kita yang kedua dengan materi yang sama seperti minggu lalu. Materi kita hari ini adalah hukum waris dalam Islam. Kalau kemarin kita kan membahas tentang ilmu waris dan ketentuannya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke bab selanjutnya, gue akan bertanya, apa itu ilmu waris? Gak tahu, Bu. Itu Sudah lupa? apa? Lupa. Oke, kita lihat ya nih. Ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang perkara-perkara yang terkait tentang harta warisan atau harta peninggalan. Oke, ya itu ya ilmu waris, diingat-ingat. Oke, selanjutnya Iya, di sini Bu. kita akan memasuki yang bab selanjutnya adalah sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Nih, lihat ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Di sini sebab seseorang mendapatkan warisan. Di sini sebab seseorang mendapatkan warisan itu ada 4. Yang pertama ada sebab nasab atau hubungan keluarga. Kemudian yang kedua adalah sebab pernikahan yang sah. Yang ketiga sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Yang keempat sebab kesamaan agama. Yang pertama kita bahas tentang sebab nasab atau hubungan keluarga. Nah, di sini sebab nasab atau hubungan keluarga itu sama seperti hubungan darah atau kerabat, garis keturunan, dan juga garis atas dan leluhur atau leluhur si mayit. Jadi dari usul ya. Nah, di sini ada ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarokal walidani wal akrobuna walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal akrobuna mimma qolla minhu au kasuro nasibam mafrudo, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Nah, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagiannya yang telah ditetapkan. Surat An-Nisa ayat 7. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa yang namanya hubungan kerabat itu salah satu sebab untuk mendapatkan warisan. Kemudian ya ini adalah sebab pernikahan yang sah. Di sini walakum nisfu ma tarokal azwajukum illam yakul lahunna walad. Artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. An-Nisa ayat 12. Nah, di sini pernikahan. Kenapa sebab pernikahan yang sah? Karena di sini pernikahan di mana seorang bukan muhrim menjadi muhrim,
kemudian mereka mempunyai ikatan yang sah. Nah, di dalam Quran juga sudah dijelaskan, di sini tadi dijelaskan bahwa suami istri itu juga sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Nah, tapi nanti kita untuk mempelajari, membahas tentang bagiannya masing-masing kita lanjutkan di pertemuan nanti ya. Baik, Oke. Bu. Selanjutnya, sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Nah, wala itu sebagai keluarga, seperti keluarga karena nasab, maka tidak boleh dijual atau tidak boleh dihibahkan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa memerdekakan seorang budak itu sudah seperti keluarga. Nah, di mana keluarga itu merupakan kerabat, maka tidak boleh dijual ataupun dihibahkan, ya. Kemudian selanjutnya adalah sebab kesamaan agama. Nah, di sini aku adalah ahli waris bagi yang orang yang tidak mempunyai ahli waris. Nah, di sini sebab kesamaan agama. Jadi sebab kesamaan agama di mana seseorang yang tidak memiliki ahli waris atau memiliki keturunan kerabat. Nah, jadi di aku di sini merupakan sesama agama, misalkan muslim dengan muslim lainnya. Nah, ketika seseorang tidak memiliki keturunan atau memiliki ahli waris, maka harta peninggalan tadi boleh diwariskan kepada sesama muslim, misalkan mungkin kepada panti asuhan. Misalkan di panti asuhan ada seorang yang ia tunjuk, oh saya mewariskan harta saya kepada si A gitu. Tapi si A tadi harus memiliki agama yang sama dengan si yang mau ditinggalkan tadi. Ya, paham sampai sini? Oke, ini selanjutnya hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Yang pertama adalah pembunuhan, ya, pembunuhan. Yang kedua budak, yang ketiga orang murtad, dan yang keempat adalah perbedaan agama. Oke, di sini pembunuhan. Kenapa pembunuhan ini menyebabkan seseorang tidak akan mendapatkan warisan? Karena apa? Kita tahu bahwasannya pembunuhan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Jadi emang itu sudah hukumnya dosa, ya. Nah, barang siapa tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka ia tidak diperbolehkan menerima sesuatu tersebut sebagai bentuk hukuman untuknya. Nah, jadi di sini ketika seseorang tadi menginginkan harta, kemudian ia melakukan pembunuhan. Nah, kalau tadi dia itu merasa di pokok kayak di sinetron gitu ya, kayak di drama kan gitu, seperti itu ya. Dia membunuh, dia dapat harta warisan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Nah, sebagai hukumannya tadi, maka dia tidak akan mendapatkan tidak akan mendapatkan warisan tadi. Kemudian budak. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Doroballahu masalan abdan mamlukan layak kadiru ala syai'. Artinya, Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba saya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Nah, di sini budak itu juga salah satu penyebab seseorang tidak mendapatkan warisan. Kemudian selanjutnya adalah orang murtad. Orang Islam tidak bisa mewarisi harta kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta dari orang Islam. Nah, jadi di sini orang murtad itu kan dimana seseorang keluar dari agamanya. Nah, sudah pasti sama saja seperti perbedaan agama, ya. Nah, jadi di sini orang murtad itu tidak bisa mendapatkan harta warisan dari kerabatnya tuh. Kemudian perbedaan agama. Perbedaan agama. Oke, perbedaan agama. Di sini perbedaan agama tadi sudah sama dengan seperti orang murtad. Orang murtad dia di mana keluar dari agamanya, otomatis agama mereka jadi berbeda, ya kan? Nah, kemudian perbedaan agama ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Orang Islam tidak dapat memberikan harta warisannya kepada orang kafir, dan orang kafir juga tidak bisa memberikan warisannya kepada orang muslim, walaupun mereka memiliki hubungan kerabat, ya. Walaupun mereka memiliki hubungan kerabat, itu tetap tidak
bisa. Oke, sampai sini kalian paham? Paham, Bu. Oke, paham ya. Nah, jadi kita bahas dua sebab aja. Tadi sebab-sebab ini bisa kalian pahami ya. Nah, kemudian ini ada tugas buat kalian di rumah. Tugas di sini yang pertama, tugasnya adalah kalian mencari permasalahan yang kalian dapatkan di lingkungan sekitar kalian. Misalkan permasalahan mungkin ada keluarganya, oh gini pembagian warisannya begini, atau mungkin tetangganya atau siapa gitu ya. Kalian cari satu permasalahan aja. Kemudian tugas yang kedua, kalian memberikan pertanyaan, membuat pertanyaan dari materi pelajaran yang kemarin dan juga hari ini ya. Paham ya? Untuk pertanyaan kalian bisa minimal dua aja. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini sudah paham semuanya? Insya Allah. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, Ibu sampaikan kembali ya. Tadi kita membahas tentang sebab seseorang mendapatkan warisan dan juga hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapat warisan. Nah, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan tadi kan ada 4. Yang pertama adalah pembunuhan. Kemudian apa lagi? Pembunuhan. Salah kan? Nah, di sini sebab seseorang mendapatkan warisan yang pertama adalah sebab nasab atau hubungan keluarga. Kemudian yang kedua sebab pernikahan yang sah dan juga sebab wala atau membebaskan budak. Kemudian sebab kesamaan agama, itu sebab seseorang mendapatkan warisan. Kemudian kalau sebab seseorang tidak mendapatkan warisan itu ada 4 juga. Pertama adalah pembunuhan, kemudian budak, orang murtad, dan juga perbedaan agama. Oke ya, paham sampai sini? Mungkin cukup sekian. Pokoknya setelah ini kalian kalau bisa, setelah kalian pelajari, kalian pahami, alangkah baiknya kalian terapkan di kehidupan masing-masing. Oke? Mungkin cukup sekian dari sini. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.